Beberapa tanaman gantung bisa mengubah sudut rumah yang paling biasa sekalipun menjadi titik yang menarik perhatian tanpa menuntut hampir apapun dari orang yang merawatnya. Rahasianya ada pada memilih jenis tanaman yang indah berbeda dan sangat mudah dipelihara. Dalam video ini, Anda akan mengenal 18 tanaman gantung yang tumbuh baik di pot gantung rak atau makrame, tanpa bergantung pada sinar matahari langsung maupun penyiraman yang terlalu sering. Tanaman-tanaman ini memiliki daun berwarna bentuk yang unik atau jatuhan yang anggun. Semuanya bisa menyesuaikan diri dengan berbagai ruang dalam rumah dan tidak membutuhkan perawatan berat. Jika Anda sedang mencari cara praktis untuk menambah nuansa hijau di rumah, bahkan bila cahaya di rumah terbatas atau waktu Anda tidak banyak, maka video ini cocok untuk Anda. Kami mengumpulkan tanaman yang tahan terhadap panas kelembapan, bahkan rutinitas harian Anda. Dan yang terbaik, semuanya membawa efek wow secara visual yang sering membuat orang kagum saat masuk ke sebuah ruangan. Anda tidak harus menjadi ahli tanaman hias untuk menanam tanaman-tanaman ini. Cukup pilih jenis yang tepat dan pahami dasar perawatannya. Sepanjang video ini, kita akan membahas perawatan penting, kelebihan setiap tanaman, dan cara menggunakannya secara kreatif dalam dekorasi rumah. Sebelum mulai, saya ingin meminta jika konten ini terasa bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan pengetahuan baru. Dan jika menurut Anda isi video ini menarik, silakan beri like, bagikan, dan tinggalkan catatan di kolom komentar. Tetapi, lakukan itu hanya jika konten ini benar-benar berguna bagi Anda. Mari kita mulai. 1. Ceropegia rantai jarum. Keanggunan yang tenang dan eksotis. Ceropegia rantai jarum adalah kerabat dekat Ceropegia rantai hati. Bentuknya lebih ramping ringan dan terlihat modern. Daunnya tipis memanjang sedikit sukulen dengan warna yang dapat berubah dari hijau ke abu-abuan hingga ungu lembut. Batangnya halus dan cepat memanjang membentuk tirai yang anggun dan mengalir saat ditanam di pot gantung. Tanaman ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai tampilan ringan alami, tetapi tetap memiliki sentuhan eksotis. Walaupun terlihat rapuh, tanaman ini sangat kuat. Karena termasuk sukulen, ia hanya membutuhkan sedikit air dan lebih menyukai media tanam yang poros serta mudah mengalirkan air. Penyiraman cukup dilakukan ketika tanah benar-benar kering. Di dalam rumah biasanya jaraknya sekitar 10-15 hari. Untuk cahaya tanaman ini tumbuh paling baik di tempat terang dengan banyak cahaya tidak langsung. Ia juga bisa menerima sedikit sinar matahari pagi yang membantu memperkuat warna dan pertumbuhannya. Satu hal yang membuat tanaman ini menarik adalah bentuknya tidak terlalu ramai, sehingga cocok untuk rumah kecil atau sudut ruangan yang ingin terlihat hijau tetapi tetap rapi dan tenang. Tanaman ini juga mudah diperbanyak. Setiap ruas di sepanjang batang bisa menjadi bibit baru. Ceropegia rantai jarum cocok untuk Anda yang mencari tanaman berbeda tetapi tetap sederhana perawatannya. Ia serasi dengan pot bergaya minimalis dan mudah mengikuti rutinitas orang yang tidak punya banyak waktu tetapi tetap ingin menghadirkan sentuhan hijau di rumah. 2. Ceropegia rantai hati. Kelembutan yang jatuh seperti tirai. Namanya saja sudah menggambarkan pesonanya. Ceropegia rantai hati adalah tanaman berpenampilan lembut dengan daun kecil berbentuk hati yang menggantung pada batang panjang dan halus menciptakan kesan benang-benang hijau yang saling menjalin perlahan. Setiap daunnya terlihat seperti lukisan kecil dengan warna yang berubah dari hijau ke abu-abuan sampai kebiruan, seringkali disertai corak marmer. Tanaman ini menarik perhatian karena tampilannya yang unik dan karena sangat mudah dirawat. Ceropegia rantai hati termasuk sukulen gantung, artinya ia menyimpan air di daun dan mampu bertahan saat sesekali terlambat disiram. Tanaman ini cocok untuk orang yang kadang lupa menyiram. Cukup letakkan di tempat dengan cahaya tidak langsung yang terang, lalu siram hanya ketika tanahnya benar-benar kering. Pesona tambahannya seiring waktu tanaman ini bisa membentuk umbi kecil di batang. Titik-titik ini bisa menjadi tempat perbanyakan. Selain indah dilihat dari dekat, tanaman ini juga memberi kesan lembut ketika batangnya mulai menjuntai panjang, terutama jika diletakkan di dekat jendela atau rak tinggi yang sering terlihat saat keluarga berkumpul.
Jika ingin memperbanyaknya, cukup potong di bawah umbi kecil tersebut, lalu tanam kembali di pot lain. Ceropegia rantai hati cocok dipadukan dengan pot kaca, dudukan minimalis atau tempat tinggi seperti rak dan ceruk dinding. Tanaman ini memberi kesan ringan pada ruangan dan menghadirkan estetika romantis, tetapi tanpa menuntut perawatan yang merepotkan. 3. Ekor keledai sedum Morganianum. Jatuhan dramatis dengan sedikit air. Ekor keledai adalah tanaman sukulen gantung yang langsung menarik perhatian sejak pertama kali dilihat. Daunnya tebal padat dengan warna hijau kebiruan yang tersusun rapat di sepanjang batang membentuk untayan yang menjuntai seperti kepangan tebal atau ekor yang terurai lembut. Bahkan dalam susunan dekorasi yang sederhana, tanaman ini tetap mudah mencuri perhatian. Karena itulah, ekor keledai sering dipakai dalam dekorasi rumah bergaya alami santai atau bohemian yang terasa hangat dan hidup. Walaupun tampilannya terlihat eksotis, tanaman ini sebenarnya sangat mudah dirawat. Ia menyukai tempat terang dengan cahaya melimpah tetapi tetap lebih nyaman dengan sinar tidak langsung, misalnya dekat jendela yang terang pada pagi atau sore hari. Tanaman ini membutuhkan media tanam yang gembur dan mudah mengalirkan air serta tidak perlu sering disiram. Siram hanya ketika media tanam benar-benar kering. Seperti kebanyakan sukulen lainnya, terlalu banyak air adalah hal yang paling mudah merusaknya. Dan karena daunnya cukup rapuh, tanaman ini lebih baik ditempatkan di posisi tetap agar tidak terlalu sering tersentuh atau dipindahkan. Satu hal yang membuat tanaman ini terasa menarik adalah bentuknya yang semakin indah seiring waktu. Semakin panjang batangnya, tampilannya justru semakin dramatis dan elegan saat menjuntai dari pot gantung. Selain cantik sebagai dekorasi, ekor keledai juga tumbuh cukup lambat. Itu berarti Anda tidak perlu terlalu sering memangkas atau merapikannya. Dalam waktu tertentu, batangnya bisa memanjang lebih dari 50 cm dan menciptakan efek air terjun hijau yang membuat sudut rumah terasa lebih hidup. Karena itu, tanaman ini sangat cocok ditempatkan di pot gantung atau rak tinggi yang terbuka. Ekor keledai membuktikan bahwa tanaman yang unik, indah, dan terlihat mahal tidak selalu sulit dirawat. 4. Peperomia rosso. Kecil, rapi, tetapi penuh karakter. Peperomia rosso bukan tanaman gantung yang menjuntai panjang seperti kebanyakan tanaman lain. Namun, ketika ditanam di pot tinggi atau pot gantung, bentuk daunnya yang kokoh dan sedikit melengkung menciptakan efek jatuh yang lembut dan elegan. Hal yang paling mencolok dari tanaman ini adalah perpaduan warnanya. Bagian atas daun berwarna hijau gelap, sementara bagian bawahnya merah tua terang, menciptakan kontras yang langsung terlihat bahkan dari kejauhan. Setiap helainya tampak seperti ukiran kecil dengan tekstur yang tegas dan ujung daun yang runcing. Karena itu, Peperomia rosso sering terlihat modern dan cocok untuk rumah dengan dekorasi yang bersih dan minimalis. Tanaman ini sangat cocok diletakkan di dalam ruangan dengan cahaya tidak langsung seperti rak buku meja dapur, sudut kamar, bahkan rak di kamar mandi yang memiliki cahaya cukup. Selain tampil cantik, tanaman ini juga terkenal tahan dan tidak membutuhkan penyiraman terus-menerus. Ia lebih menyukai media tanam yang sedikit kering di antara waktu penyiraman. Dalam banyak kondisi, menyiram seminggu sekali sudah cukup tergantung kelembapan ruangan. Kelebihan lainnya, Peperomia rosso termasuk tanaman yang tumbuh lambat dan tetap kompak. Jadi tampilannya lebih mudah dijaga rapi tanpa perlu banyak pemangkasan. Tanaman ini juga cukup tahan terhadap perubahan suhu ringan selama tidak terkena udara yang terlalu dingin secara langsung. Ada alasan mengapa banyak orang menyukai Peperomia rosso untuk dekorasi rumah kecil. Walaupun ukurannya tidak besar, warna dan teksturnya mampu memberi kesan mewah tanpa membuat ruangan terasa penuh. Jika Anda ingin tanaman dengan tampilan berbeda, modern dan elegan tanpa perawatan rumit, Peperomia rosso bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Tanaman ini memberi warna dan tekstur pada ruangan tanpa mengambil terlalu banyak ruang maupun waktu Anda. 5. Tanaman ikan mas atau goldfish plant. Bunga eksotis yang jatuh seperti hiasan hidup. Tanaman ikan mas adalah tanaman gantung yang memadukan daun hijau mengilap dengan bunga berwarna cerah seperti oranye merah atau kuning. Bentuk bunganya yang kecil dan menggembung membuat banyak orang merasa bentuknya mirip ikan mas kecil, dan dari situlah tanaman ini mendapatkan julukannya.
Saat mulai berbunga, perpaduan antara daun yang rapi dan bunga-bunga kecil yang menggantung menciptakan tampilan yang sulit diabaikan. Bahkan sudut rumah yang sederhana bisa terasa lebih hidup hanya karena satu pot tanaman ini. Tanaman ikan mas sangat cocok ditempatkan di pot gantung dekat jendela dengan cahaya terang tetapi tetap tidak langsung. Ia masih bisa menerima sedikit matahari pagi, tetapi terlalu banyak sinar langsung bisa membuat daunnya mengering atau terbakar. Karena berasal dari tanaman tropis, tanaman ini menyukai udara yang agak lembab. Itulah sebabnya banyak orang meletakkannya di dekat jendela dapur, teras teduh, atau kamar mandi yang memiliki cahaya cukup. Untuk perawatannya, tanaman ikan mas lebih menyukai media tanam yang gembur dan mudah mengalirkan air dengan kelembapan yang tetap stabil tetapi tidak terlalu basah. Rahasia utamanya adalah menjaga media tetap sedikit lembab, terutama saat tanaman sedang aktif berbunga. Dalam masa tertentu, pemberian pupuk ringan sebulan sekali juga bisa membantu bunga tumbuh lebih banyak dan warnanya terlihat lebih cerah. Satu detail penting yang sering membantu tanaman ini berbunga lebih baik adalah kestabilan tempat. Jika sudah cocok di satu sudut yang terang dan lembab, sebaiknya jangan terlalu sering dipindahkan karena perubahan mendadak bisa membuat tanaman membutuhkan waktu lagi untuk menyesuaikan diri. Selain cantik, tanaman ini juga tumbuh dengan cukup rapi dan tidak terlalu liar. Batangnya membentuk jatuhan yang padat dan teratur sehingga cocok untuk ruangan yang ingin terlihat hidup dan berwarna tanpa terasa berlebihan. Tanaman ini juga menarik karena bunganya memberi aksen warna tanpa perlu banyak hiasan tambahan. Untuk rumah yang didominasi warna netral, satu pot tanaman ikan mas bisa menjadi titik kecil yang langsung membuat ruangan terasa lebih ceria. Ada alasan mengapa tanaman ini sering menjadi bahan obrolan saat tamu datang ke rumah. Banyak orang tidak menyangka tanaman dengan bunga seunik ini ternyata cukup mudah dirawat dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman ikan mas cocok untuk Anda yang ingin sesuatu yang berbeda dari tanaman gantung biasa tetapi tetap nyaman dirawat tanpa rutinitas yang rumit. 6. Pakis Boston, nuansa hutan yang sejuk dan penuh volume. Pakis Boston mungkin adalah salah satu tanaman gantung paling klasik, tetapi sampai sekarang tetap menjadi salah satu yang paling memikat untuk dekorasi rumah. Daunnya panjang ringan dan dipenuhi helaian kecil yang tersusun rapi menciptakan tampilan yang lembut seperti tirai hijau alami. Saat digantung di tempat yang agak tinggi, tanaman ini bisa membentuk efek rimbun yang bergerak perlahan ketika terkena angin. Walaupun terlihat lembut dan sedikit rapuh, sebenarnya pakis Boston cukup tahan dan mudah menyesuaikan diri jika ditempatkan di lingkungan yang cocok. Tanaman ini menyukai cahaya terang, tidak langsung, dan udara yang cukup lembab. Karena itu, ia sangat cocok untuk balkon teduh, kamar mandi, dengan ventilasi baik atau sudut rumah yang terasa sejuk dan tidak terlalu kering. Jika udara di rumah terasa panas atau kering, menyemprotkan sedikit air ke daunnya, sesekali sudah sangat membantu menjaga tampilannya tetap segar. Dalam penyiraman, hal yang paling penting adalah keseimbangan. Media tanam sebaiknya tetap sedikit lembab, tetapi jangan sampai terlalu basah. Di banyak daerah Indonesia, menyiram 2-3 kali seminggu biasanya sudah cukup tergantung musim dan sirkulasi udara di rumah. Satu hal yang perlu diperhatikan, pakis Boston biasanya akan memberi tanda saat kekurangan kelembapan. Jika ujung daunnya mulai kering atau kecoklatan, itu bisa menjadi tanda bahwa udara terlalu kering atau penyiramannya kurang stabil. Pemberian pupuk ringan setiap 2 bulan sekali juga membantu daun tetap hijau penuh dan tidak mudah menguning. Salah satu hal yang membuat pakis Boston tetap populer sampai sekarang adalah kemampuannya memberi kesan rumah yang lebih adem dan hidup tanpa perlu dekorasi yang berlebihan. Tanaman ini juga bisa membantu melembutkan tampilan ruangan yang terasa terlalu keras, misalnya ruangan dengan banyak tembok polos, lantai keramik, atau furnitur kayu gelap. Rimbunnya daun membuat sudut rumah terasa lebih teduh dan ramah. Tanaman ini cocok diletakkan sendiri sebagai titik fokus, tetapi juga sangat indah jika dipadukan dengan tanaman lain karena bentuk dan teksturnya mudah menyatu. Pakis Boston adalah pilihan klasik yang sampai sekarang tetap terasa modern, terutama untuk rumah yang ingin terlihat lebih alami, tenang dan nyaman dipandang setiap hari. 7. Tradescantia, ungu Tradescantia pallida. Warna kuat dengan perawatan yang sangat ringan. Jika Anda mencari tanaman gantung yang tidak hanya berwarna hijau biasa,
Tradescantia ungu bisa menjadi pilihan yang tepat. Daunnya memanjang dengan warna ungu tua yang lembut seperti beludru, bahkan kadang terlihat hampir seperti tanaman buatan karena warnanya begitu pekat. Saat ditanam di pot gantung atau pot tinggi, batangnya akan menjuntai dan membentuk aliran warna ungu yang mencolok. Dalam kondisi yang baik, cabangnya bisa tumbuh lebih dari 50 cm, sehingga sudut rumah terasa lebih berani dan hidup. Selain warnanya yang menarik, tanaman ini juga sangat mudah dirawat. Tradescantia ungu tahan terhadap sinar matahari penuh maupun tempat setengah teduh. Tetapi jika Anda ingin warna ungunya terlihat lebih kuat, letakkan di tempat yang terang dan mendapatkan cahaya cukup. Tanaman ini menyukai udara hangat, tumbuh cepat, dan bisa menyesuaikan diri di dalam rumah yang terang maupun di teras dan balkon yang tidak terlalu gelap. Penyiramannya cukup sedang saja. Tunggu sampai media tanam mulai mengering sebelum disiram kembali. Terlalu banyak air bisa membuat batang mudah membusuk, jadi lebih aman menyiram secukupnya daripada terlalu sering. Pemangkasan ringan secara teratur akan membantu tanaman tumbuh lebih rimbun dan terlihat lebih cantik. Selain itu, pemangkasan juga merangsang munculnya cabang baru, sehingga pot tidak terlihat kosong. Bagian ujung batang yang dipangkas juga bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan stek, jadi perawatannya terasa lebih hemat dan tidak terbuang. Satu kelebihan lain yang membuat Tradescantia ungu disukai banyak orang adalah cara memperbanyaknya yang sangat mudah. Cukup potong satu batang sehat, lalu tancapkan langsung ke media tanam yang lembab, dan biasanya tanaman akan mulai berakar. Satu hal kecil yang membuat tanaman ini menarik untuk rumah Indonesia adalah warnanya tetap terlihat kuat meskipun dipadukan dengan tanaman hijau lain. Jadi, dalam satu sudut tanaman Tradescantia ungu bisa menjadi aksen warna tanpa perlu dekorasi tambahan. Selain itu, tanaman ini juga cocok untuk Anda yang ingin hasil cepat terlihat. Karena pertumbuhannya cukup cepat, pot yang awalnya tampak sederhana bisa terlihat lebih penuh dalam waktu relatif singkat jika mendapat cahaya yang cukup. Warna ungunya juga membantu memberi kontras pada sudut rumah yang terlalu polos seperti dinding putih, lantai keramik terang, atau rak kayu sederhana. Dengan satu pot saja, suasana ruangan bisa terlihat lebih hidup. Jika Anda ingin warna yang kuat, perawatan yang mudah, dan efek visual yang langsung terasa, Tradescantia ungu memberikan semuanya tanpa menuntut banyak usaha. 8. Dischidia, koin Dischidia numularia. Minimalis menggantung yang diam-diam memikat. Dischidia koin yang juga sering dikenal sebagai tanaman koin adalah tanaman gantung yang belum terlalu umum dibicarakan tetapi sangat layak mendapat perhatian. Daunnya kecil bulat dan agak tebal mirip koin-koin hijau mungil yang tersusun rapi di sepanjang batang halus yang menjuntai. Tampilannya sederhana tetapi justru disitulah daya tariknya terasa. Tanaman ini cocok untuk Anda yang menyukai suasana bersih rapi dan modern tanpa tampilan yang terlalu ramai. Di rumah kecil, Dischidia koin bisa memberi sentuhan hijau yang lembut tanpa membuat ruangan terasa penuh. Karena berasal dari daerah tropis, tanaman ini menyukai cahaya terang tidak langsung dan kelembapan sedang. Ia tumbuh baik di kamar mandi yang cukup terang dekat jendela atau sudut rumah dengan sirkulasi udara yang lancar. Pertumbuhannya cenderung lambat tetapi stabil. Seiring waktu, batang-batangnya akan membentuk jaringan gantung yang rapi dan terlihat alami. Sebagai tanaman epifit Dischidia koin, pada dasarnya hidup menempel pada tanaman lain di alam. Karena itu, ia lebih menyukai media tanam yang ringan gembur dan mudah mengalirkan air seperti campuran kulit pinus atau media anggrek. Media seperti ini membantu akar tetap mendapat udara sehingga tanaman tidak mudah stres karena terlalu basah. Penyiramannya sebaiknya tidak terlalu sering. Tunggu sampai media tanam mulai mengering sebelum disiram lagi. Jika ruangan terlalu kering, menyemprotkan sedikit air ke daun sesekali bisa membantu menjaga kesegarannya. Satu detail yang membuat Dischidia koin cocok untuk dekorasi minimalis adalah bentuk daunnya yang kecil dan berulang. Pola seperti ini memberi kesan rapi dan tenang, terutama jika diletakkan di pot sederhana tanpa terlalu banyak warna. Tanaman ini juga menarik karena tidak mudah mendominasi ruangan. Ia memberi sentuhan hijau yang halus, sehingga cocok untuk rumah yang sudah memiliki banyak elemen dekorasi, tetapi masih membutuhkan kesan alami. Karena pertumbuhannya lambat, Dischidia koin juga cocok untuk orang yang tidak ingin terlalu sering mengganti pot
atau memangkas tanaman. Bentuknya bisa tetap rapi lebih lama dengan perawatan ringan. Tanaman ini juga sangat cocok untuk susunan pot gantung dengan bahan kayu kaca atau rak sederhana. Bentuknya mudah menyatu dengan dekorasi minimalis natural, bahkan industrial. Dengan tampilan yang lembut dan perawatan yang tidak rumit, Dischidia koin adalah salah satu permata hijau yang masih belum banyak dimanfaatkan. 11. English Ivy Hedera helix. Klasik tahan lama dan tetap terlihat elegan. English Ivy atau Ivy Inggris adalah salah satu tanaman rambat dan tanaman gantung yang paling fleksibel untuk dekorasi rumah. Tanaman ini sudah lama digunakan dalam dekorasi klasik taman vertikal, bahkan sudut rumah bergaya modern karena tampilannya mudah menyatu dengan banyak suasana. Saat ditanam di pot gantung, batangnya akan memanjang dan membentuk jatuhan hijau yang rimbun, menciptakan kesan alami yang tenang tetapi tetap elegan. Daunnya berbentuk seperti bintang kecil dengan warna hijau yang kadang dipadukan garis putih atau krem tergantung jenisnya. Kombinasi warna ini membuat tanaman terlihat hidup bahkan tanpa bunga. English Ivy termasuk tanaman yang sangat mudah menyesuaikan diri. Ia dapat tumbuh baik di dalam rumah dengan cahaya terang tidak langsung maupun di area luar yang terlindung dari matahari siang yang terlalu kuat. Tanaman ini lebih menyukai udara yang sejuk dan sirkulasi yang baik, sehingga cocok untuk rumah dengan ventilasi alami atau teras yang tidak terlalu panas. Di daerah yang udaranya lembab, posisi dengan aliran angin yang baik juga membantu daun tetap segar dan tidak mudah kusam. Pertumbuhannya cukup cepat, dan seiring waktu, batangnya bisa diarahkan mengikuti rak pagar kecil atau penyangga dekoratif lainnya. Karena itu, banyak orang memakai English Ivy untuk membuat sudut rumah terasa lebih hijau tanpa perlu terlalu banyak tanaman berbeda. Dalam perawatan sehari-hari, tanaman ini termasuk tenang dan tidak merepotkan. Media tanam cukup dijaga sedikit lembab, tetapi jangan sampai terlalu basah. Dalam banyak kondisi rumah di Indonesia, menyiram 2 kali seminggu biasanya sudah cukup. Pemangkasan ringan sesekali membantu menjaga bentuknya tetap rapi, sekaligus merangsang tumbuhnya cabang baru. Jika diperlukan, tanaman ini juga sangat mudah diperbanyak melalui stek batang. Satu detail penting English Ivy sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lebat tanpa dipangkas. Jika bentuknya dijaga sejak awal, tanaman ini akan terlihat lebih rapi dan tetap mudah diarahkan mengikuti bentuk dekorasi yang Anda inginkan. Ada alasan mengapa English Ivy tetap populer sampai sekarang. Tanaman ini cocok untuk pemula yang baru mulai merawat tanaman, tetapi juga tetap disukai orang yang sudah lama berkebun karena tampilannya tidak mudah terasa membosankan. English Ivy adalah pilihan aman yang cantik, mudah dirawat, dan cocok dipadukan dengan hampir semua gaya dekorasi rumah. 12. Peperomia scandens. Lembut menggantung dengan nuansa yang menenangkan. Peperomia scandens adalah tanaman yang menarik bukan karena tampilannya berlebihan, tetapi karena keseluruhan bentuknya terasa ringan dan nyaman dipandang. Daunnya berbentuk hati kecil dengan pertumbuhan yang menjuntai lembut. Pada beberapa varietas, warna daunnya bercampur antara hijau muda dan krem, menciptakan tampilan yang halus dan sedikit romantis tanpa terlihat terlalu ramai. Tanaman ini kecil, ringan, dan sangat cocok untuk ruang sempit seperti rak dinding, sudut meja ceruk kecil, atau pot gantung dekat jendela. Karena ukurannya tidak mendominasi, tanaman ini bisa menjadi sentuhan hijau kecil yang membuat ruangan terasa lebih hangat tanpa mengubah susunan dekorasi yang sudah ada. Salah satu kelebihan terbesar Peperomia scandens adalah sifatnya yang praktis. Tanaman ini cukup toleran terhadap cahaya yang tidak terlalu kuat, walaupun tampilannya akan lebih segar dan sehat di tempat dengan cahaya terang, tidak langsung. Pertumbuhannya juga cenderung terkontrol dan tidak terlalu cepat, sehingga Anda tidak perlu sering memangkas atau merapikannya. Dalam perawatan sehari-hari, tanaman ini cukup mudah diikuti ritmenya. Media tanam boleh sedikit mengering sebelum disiram kembali. Di banyak kondisi, ruangan menyiram seminggu sekali biasanya sudah cukup. Tanaman ini juga cukup nyaman di berbagai tingkat kelembapan, walaupun ia lebih menyukai udara yang sejuk dan sirkulasi yang baik agar daun tetap segar lebih lama. Pemberian pupuk ringan setiap 2 bulan sekali membantu menjaga warna daun tetap hidup dan mendukung pertumbuhan yang sehat tanpa membuat tanaman tumbuh terlalu liar.
Satu hal kecil yang membuat Peperomia scandens menarik adalah bentuk daunnya yang lembut bisa memberi kesan lebih ramah pada ruangan. Jika diletakkan di dekat kursi baca meja kecil atau sudut santai, tanaman ini membuat area tersebut terasa lebih tenang dan nyaman. Ada alasan mengapa Peperomia scandens sering dipilih untuk dekorasi rumah kecil atau sudut istirahat. Bentuknya yang ringan memberi kesan tenang, sementara batangnya yang menggantung membuat ruangan terasa lebih lembut dan tidak kaku. Jika Anda menginginkan tanaman dengan tampilan halus, mudah dirawat, dan tetap mampu bertahan di tengah rutinitas harian yang sibuk, Peperomia scandens adalah pilihan yang sangat nyaman untuk dimiliki di rumah. 13. Rhipsalis, kaktus unik yang justru menyukai tempat teduh. Rhipsalis adalah jenis kaktus yang sangat berbeda dari bayangan kebanyakan orang. Tanaman ini tidak dipenuhi duri atau terlihat kering seperti kaktus gurun pada umumnya. Sebaliknya, Rhipsalis memiliki batang panjang tipis dan menjuntai yang bercabang seperti benang hijau yang saling bertumpuk. Tergantung jenisnya, bentuk batangnya bisa bulat pipih atau memiliki cabang-cabang kecil tambahan yang membuat tampilannya terasa padat dan artistik. Karena bentuknya yang tidak biasa, tanaman ini sering terlihat modern bahkan tanpa perlu pot yang mencolok. Sebagai kaktus epifit, Rhipsalis tidak menyukai sinar matahari langsung. Ia lebih nyaman di tempat dengan cahaya terang yang lembut dan tersebar, sehingga sangat cocok untuk ruangan dalam rumah dengan pencahayaan alami yang baik. Ini juga membuatnya lebih mudah ditempatkan di rumah Indonesia yang banyak memiliki sudut teduh, seperti dekat jendela bertirai atau teras beratap. Tanaman ini terlihat sangat indah di pot gantung rak tinggi atau penyangga besi dan kayu bergaya modern. Berbeda dengan banyak jenis kaktus lain, Rhipsalis juga menyukai sedikit kelembapan tambahan. Karena itu, tanaman ini cocok untuk balkon teduh, teras beratap, bahkan kamar mandi yang memiliki cahaya cukup. Dalam perawatan sehari-hari, Rhipsalis termasuk tanaman yang sederhana. Ia menyukai media tanam yang ringan dan cepat mengalirkan air, misalnya campuran tanah dengan pasir atau perlit. Penyiraman cukup dilakukan saat permukaan media mulai terasa kering. Dalam banyak kondisi rumah, menyiram seminggu sekali biasanya sudah cukup. Yang paling penting adalah menghindari genangan air karena akar tanaman ini tidak tahan terlalu lembab dalam waktu lama. Pemberian pupuk ringan setiap 2 bulan sekali sudah membantu menjaga pertumbuhannya tetap sehat dan stabil. Ada sesuatu yang membuat Rhipsalis terasa berbeda dari tanaman gantung lain. Bentuknya yang ringan dan sedikit liar menciptakan gerakan alami yang membuat ruangan terasa lebih hidup tanpa terlihat terlalu penuh. Karena pertumbuhannya juga cukup lambat, tanaman ini memberi kesempatan untuk menikmati perubahan kecilnya dari waktu ke waktu tanpa perlu banyak perawatan atau pemangkasan. Untuk orang yang tidak ingin tanaman cepat berantakan, sifat ini justru menjadi kelebihan. Satu detail menarik lainnya, Rhipsalis juga cocok untuk orang yang ingin menghadirkan kesan hijau alami tanpa nuansa terlalu formal. Bentuk batangnya yang bebas membuat ruangan terasa lebih santai, seperti sudut kecil yang dekat dengan alam. Rhipsalis adalah pilihan menarik untuk Anda yang ingin tanaman unik, modern, dan tenang dipandang, tetapi tetap mudah dirawat dalam rutinitas sehari-hari. 14. String of Pearls, Senecio rowleyanus. Untai hijau unik yang langsung mencuri perhatian. String of Pearls atau yang sering disebut kalung mutiara adalah tanaman sukulen gantung yang mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Daunnya berbentuk bulat kecil seperti manik-manik hijau yang tersusun di sepanjang batang tipis yang menjuntai. Saat tumbuh panjang, tampilannya terlihat seperti untayan perhiasan hijau yang mengalir keluar dari pot gantung. Karena bentuknya yang unik, tanaman ini sering menjadi salah satu tanaman paling menarik untuk dekorasi rumah modern. Bahkan, di sudut ruangan yang sederhana, String of Pearls bisa langsung menjadi pusat perhatian. Tanaman ini menyukai cahaya terang dan membutuhkan banyak sinar tidak langsung agar bentuk mutiaranya tetap padat dan sehat. Ia juga masih bisa menerima sedikit matahari pagi yang lembut, terutama di area balkon atau dekat jendela terang. Media tanamnya harus benar-benar cepat mengalirkan air. Sama seperti banyak sukulen lainnya, String of Pearls lebih aman berada di media yang agak kering daripada terlalu basah. Karena itu, pot dengan lubang drainase yang baik akan sangat membantu mencegah air tertahan di bagian bawah. Penyiramannya juga tidak perlu sering.
siram hanya ketika media tanam benar-benar kering. Di dalam rumah banyak orang cukup menyiram sekitar 10-15 hari sekali, tergantung suhu dan kelembapan ruangan. Karena menyimpan cadangan air di daunnya tanaman ini tidak membutuhkan udara yang terlalu lembab dan justru lebih nyaman di tempat yang agak kering. Hal yang paling perlu diperhatikan adalah kelebihan air. Jika terlalu sering disiram bagian bulat seperti mutiara bisa mulai lembek dan membusuk. Saat sudah menyesuaikan diri, pertumbuhan string of pearls bisa cukup cepat. Batangnya mudah diperbanyak hanya dengan memotong beberapa ruas dan menanamnya kembali di media yang ringan. Biasanya, batang yang ditempelkan di atas media lembab akan lebih mudah menumbuhkan akar baru. Satu hal yang membuat string of pearls sangat cocok untuk dekorasi adalah kemampuannya memberi efek mewah tanpa banyak elemen tambahan. Cukup satu pot di rak tinggi atau dekat jendela, tampilannya sudah bisa menjadi aksen yang kuat. String of pearls cocok untuk Anda yang ingin tanaman gantung foil bentuk tidak biasa modern dan sedikit eksentrik, tetapi tetap sederhana dalam perawatan sehari-hari. Saat digantung di pot tinggi tanaman ini, hampir selalu berhasil menarik perhatian orang yang melihatnya. 15. Oxalis ungu Oxalis triangularis. Daun ungu yang bergerak mengikuti cahaya. Sedikit tanaman yang mampu menggabungkan warna mencolok, gerakan unik, dan perawatan sederhana seperti Oxalis triangularis yang di Indonesia juga sering dikenal sebagai Oxalis ungu atau semanggi ungu. Tanaman ini langsung menarik perhatian lewat daun segitiganya yang berwarna ungu tua. Yang membuatnya terasa berbeda, daun-daun tersebut bergerak mengikuti cahaya. Pada siang hari, daunnya akan terbuka, lalu perlahan menutup kembali saat malam tiba. Ketika ditanam di pot gantung atau pot tinggi, batangnya yang tipis dan ringan menciptakan gerakan lembut yang terlihat hampir seperti sedang menari tertiup angin. Walaupun tampilannya tampak halus dan rapuh, Oxalis ungu sebenarnya cukup kuat dan mudah dirawat. Tanaman ini tumbuh baik di dalam rumah dengan cahaya terang tidak langsung. Ia juga masih bisa menerima sedikit matahari pagi yang lembut. Cahaya seperti ini biasanya membantu warna ungunya terlihat lebih pekat dan hidup. Pada waktu tertentu, tanaman ini dapat menghasilkan bunga kecil berwarna putih atau merah muda yang terlihat kontras di antara daun-daunnya yang gelap. Justru karena bunganya kecil, tampilannya terasa lebih elegan dan tidak berlebihan. Oxalis tumbuh dari umbi kecil di dalam media tanam. Karena itu, pada musim tertentu, tanaman bisa terlihat seperti berhenti tumbuh atau memasuki masa istirahat. Tetapi setelah itu, biasanya ia akan kembali tumbuh dengan daun baru yang segar dan cukup cepat. Di rumah masa istirahat ini sering membuat orang mengira tanamannya mati, padahal umbinya masih hidup di dalam media. Jadi selama umbinya tidak busuk, Anda masih bisa menunggu pertumbuhan barunya muncul kembali. Penyiramannya sebaiknya sedang saja. Media tanam cukup dijaga sedikit lembab, tetapi jangan sampai terlalu basah karena akar dan umbinya bisa mudah membusuk. Satu detail yang membuat Oxalis ungu menarik adalah perubahan daunnya bisa menjadi semacam tanda hidup di rumah. Saat pagi, daunnya terbuka dan malam mulai menutup tanaman ini memberi kesan seolah ruangan ikut punya ritme yang lembut. Satu hal yang membuat Oxalis ungu sering disukai untuk dekorasi rumah adalah efek warnanya yang langsung terasa bahkan dari kejauhan. Di antara tanaman hijau lain, warna ungunya membuat ruangan terlihat lebih hidup tanpa perlu banyak tambahan dekorasi. Detail kecil lain yang membuatnya cocok untuk rumah adalah ukurannya yang tidak terlalu besar. Jadi meskipun warnanya kuat, Oxalis ungu tetap bisa diletakkan di meja kecil rak dekat jendela atau sudut terang tanpa membuat ruangan terasa penuh. Jika Anda menginginkan tanaman dengan tampilan unik, warna kuat, dan gerakan alami yang menarik, dilihat setiap hari, Oxalis ungu bisa memberikan semuanya tanpa perawatan yang rumit. 16. String of Bananas Senecio radicans. Bentuk unik dan penuh gerakan dengan sedikit air. String of Bananas adalah versi yang lebih santai dan unik dari String of Pearls. Bedanya, tanaman ini memiliki daun memanjang yang bentuknya menyerupai pisang kecil hijau yang menggantung di sepanjang batangnya. Bentuk daun yang tidak biasa ini membuat tanaman terlihat lebih dinamis dan terasa hidup, terutama saat batangnya mulai menjuntai panjang dari pot gantung.
Tanaman ini sangat cocok untuk Anda yang ingin dekorasi berbeda dari tanaman gantung pada umumnya tetapi tetap mudah dirawat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tanaman sukulen, string of bananas sangat menyukai cahaya. Ia membutuhkan banyak sinar terang, tidak langsung dan masih mampu menerima beberapa jam matahari lembut setiap hari di tempat yang cukup terang. Jika mendapatkan cahaya yang cukup, pertumbuhannya bisa sangat cepat dan membentuk tirai hijau yang padat. Tetapi di tempat yang terlalu gelap, batangnya biasanya akan memanjang berlebihan dengan jarak daun yang lebih renggang. Tanda ini cukup mudah dikenali. Jika batang mulai terlalu panjang tetapi daun terlihat jarang, biasanya tanaman sedang mencari cahaya lebih banyak dan perlu dipindahkan ke tempat yang lebih terang. Penyiramannya harus jarang. Siram hanya ketika media tanam benar-benar kering. Seperti banyak sukulen lain, terlalu banyak air adalah penyebab utama tanaman ini mudah rusak. Karena itu, media tanam yang ringan dan cepat mengalirkan air sangat penting. Campuran tanah dengan pasir kasar atau perlite biasanya membantu akar tetap sehat dan tidak terlalu lembab. Tanaman ini juga kurang tahan terhadap udara yang terlalu dingin sehingga lebih baik dijauhkan dari area berangin dingin atau ruangan dengan suhu rendah terus-menerus. String of bananas termasuk tanaman yang sangat mudah diperbanyak melalui stek batang. Bahkan beberapa batang kecil yang diletakkan di atas media tanam lembab seringkali sudah cukup untuk memunculkan akar baru. Satu kelebihan lain dari string of bananas adalah bentuk daunnya lebih mudah terlihat dari kejauhan dibanding banyak sukulen kecil lainnya. Karena itu, tanaman ini cocok ditempatkan di rak tinggi atau pot gantung yang menjadi titik pandang utama. Selain cantik saat berdiri sendiri, tanaman ini juga sering dipakai bersama sukulen gantung lain untuk menciptakan kombinasi bentuk dan tekstur yang lebih menarik. Satu detail tambahan yang membuat tanaman ini praktis adalah bentuknya tetap menarik meski hanya ditanam satu pot. Jadi, untuk rumah yang tidak punya banyak ruang satu pot string of bananas saja, sudah cukup memberi kesan dekoratif yang jelas. String of bananas adalah pilihan modern yang masih belum terlalu umum ditemukan. Bentuknya unik, tampilannya ringan, dan perawatannya tetap sederhana untuk rutinitas rumah sehari-hari. 17. Peperomia rotundifolia. Hijau kecil rapi dan selalu terlihat elegan. Peperomia rotundifolia adalah tanaman yang sederhana tetapi memiliki pesona halus yang mudah terlihat saat diletakkan di pot gantung atau dudukan rendah. Daunnya kecil bulat dan berwarna hijau segar. Daun-daun ini tumbuh pada batang halus yang sedikit melengkung lalu membentuk hamparan hijau yang padat rapi dan mengalir lembut dari sisi pot. Tanaman ini sangat cocok untuk Anda yang mencari tampilan alami dan elegan tetapi tidak ingin sesuatu yang terlalu mencolok. Peperomia rotundifolia termasuk tanaman yang mudah menyesuaikan diri. Ia tumbuh baik di dalam rumah dengan cahaya tidak langsung. Tanaman ini juga masih bisa bertahan di tempat setengah teduh, tetapi akan terlihat lebih segar dan lebih padat jika diletakkan di area yang terang, tetap jauh dari sinar matahari langsung. Seperti kebanyakan peperomia, tanaman ini cukup sensitif terhadap kelebihan air. Jadi kuncinya adalah menjaga media tanam tetap sedikit lembab, lalu menyiram ketika bagian atas media mulai terasa kering. Pertumbuhannya sedang dan tidak terlalu cepat, sehingga tanaman ini tidak membutuhkan banyak pemangkasan. Selain penyiraman yang teratur, perawatannya juga tidak banyak menuntut perhatian. Satu hal yang membuat peperomia rotundifolia nyaman untuk rumah kecil adalah bentuknya yang tidak mudah terlihat berantakan. Meski tumbuh menjuntai, tampilannya tetap teratur sehingga cocok untuk orang yang ingin tanaman rapi tanpa harus sering merapikan pot. Detail lain yang membuatnya menarik adalah ukuran daunnya yang kecil bisa memberi tekstur halus di antara tanaman berdaun besar. Jadi ketika dipadukan dengan tanaman lain, peperomia rotundifolia membantu susunan tanaman terlihat lebih seimbang. Tanaman ini juga cocok untuk sudut yang sering dilihat dari dekat seperti rak ruang tamu atau meja kecil dekat jendela. Dari jarak dekat, bentuk daunnya yang mungil justru terlihat lebih manis dan rapi. Satu kelebihan kecil lainnya, warna hijaunya yang lembut tidak mudah bertabrakan dengan warna furnitur atau dinding. Jadi, tanaman ini tetap nyaman dipandang baik di rumah sederhana maupun ruangan dengan dekorasi yang lebih modern. Peperomia rotundifolia juga sangat mudah diperbanyak. Satu potongan kecil dengan beberapa daun saja sudah bisa menjadi tanaman baru
jika diletakkan di atas media tanam yang lembab. Tanaman ini ideal untuk ruangan kecil atau sebagai pelengkap dalam susunan beberapa tanaman gantung. Dengan warna hijaunya yang lembut dan bentuknya yang kompak, Peperomia rotundifolia membawa kesan segar, tertata, dan seimbang ke dalam dekorasi rumah tanpa membuat Anda repot. 18. Swedish Ivy Plectranthus australis. Rimbun mengilap dan beraroma lembut saat menjuntai. Sebagai penutup daftar ini, kita punya Swedish Ivy tanaman gantung dengan daun bulat hijau tua dan mengilap. Cabangnya tumbuh padat lalu jatuh dengan ringan dari pot, memberi kesan penuh tetapi tetap lembut. Tampilannya terasa kuat namun tidak kaku. Tanaman ini bisa langsung membawa rasa segar ke dalam ruangan, terutama jika diletakkan di sudut rumah yang sebelumnya terlihat kosong. Ada satu detail yang sering tidak disadari. Saat daunnya disentuh, Anda bisa merasakan aroma herbal yang ringan sedikit mengingatkan pada mint. Swedish Ivy dikenal sebagai tanaman yang tahan dan cepat tumbuh. Ia menyukai tempat terang dengan cahaya tidak langsung dan bisa ditanam baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Di area luar yang terlindung seperti teras atau balkon beratap, tanaman ini biasanya tumbuh lebih subur dan membentuk jatuhan daun yang lebih penuh. Dalam perawatan harian, Swedish Ivy termasuk sederhana. Siram secara teratur ketika permukaan media tanam mulai kering dan gunakan media yang mudah mengalirkan air agar kelembapan tidak berlebihan. Tanaman ini juga merespons baik pupuk ringan sebulan sekali. Ia bisa dipangkas tanpa khawatir karena pemangkasan justru membantu merangsang tunas baru dan menjaga bentuknya tetap rimbun serta seimbang. Satu kelebihan yang membuat Swedish Ivy cocok untuk rumah tropis adalah daya tumbuhnya yang cepat setelah dipangkas. Jika ada bagian yang terlalu panjang, Anda bisa merapikannya, dan tidak lama kemudian tanaman akan terlihat penuh kembali. Selain itu, Swedish Ivy mudah memberi kesan penuh tanpa harus menunggu terlalu lama. Untuk orang yang ingin sudut rumah cepat, terlihat hijau tanaman ini terasa sangat memuaskan karena respons pertumbuhannya cukup cepat. Tanaman ini juga cocok untuk Anda yang suka tampilan rimbun tetapi tetap mudah dikontrol. Dengan pemangkasan ringan, bentuknya bisa diarahkan agar jatuh lebih rapi dari pot, bukan tumbuh acak ke segala arah. Di rumah yang terasa terlalu polos, Swedish Ivy bisa berfungsi seperti latar hijau alami. Daunnya yang rimbun membantu memberi kedalaman visual sehingga sudut ruangan tidak terlihat kosong atau datar. Selain indah, Swedish Ivy sangat baik untuk mengisi ruang kosong dan menciptakan lapisan hijau dalam dekorasi rumah. Ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda yang menginginkan tanaman gantung bervolume tahan, mudah dirawat, dan tetap terlihat menonjol meskipun hanya mendapat perawatan dasar. Sekarang setelah Anda mengenal 18 tanaman gantung yang cantik, unik, dan tetap mudah dirawat, memilih tanaman yang paling cocok untuk rumah Anda mungkin terasa jauh lebih mudah. Setiap tanaman di daftar ini memiliki karakter yang berbeda. Ada yang menonjol lewat daun yang rimbun, ada yang menarik karena bentuknya yang tidak biasa, dan ada juga yang memberi warna berbeda tanpa membutuhkan perawatan rumit. Jika Anda menyukai suasana rumah yang terasa lebih segar, lebih hidup, tetapi tetap nyaman dan tidak berlebihan, selalu ada satu tanaman yang bisa menyesuaikan diri dengan ruang dan rutinitas Anda. Hal terbaik dari tanaman-tanaman ini adalah Anda tidak perlu menjadi ahli tanaman hias untuk merawatnya. Dengan cahaya yang cukup, perhatian sederhana pada penyiraman dan media tanam yang sesuai, rak kecil, sudut kosong, atau pot gantung di rumah bisa berubah menjadi titik yang langsung menarik perhatian. Kadang perubahan kecil seperti satu tanaman gantung saja sudah cukup membuat suasana rumah terasa lebih hangat dan lebih hidup saat dilihat setiap hari. Bahkan sudut yang dulu jarang diperhatikan bisa menjadi tempat kecil yang menyenangkan untuk dipandang saat pagi atau sore hari. Sekarang saya ingin tahu dari semua tanaman tadi, mana yang paling menarik perhatian Anda? Apakah Anda sudah memiliki salah satunya di rumah atau justru ingin mencoba jenis baru setelah menonton video ini? Coba tuliskan di kolom komentar tanaman mana yang paling cocok dengan gaya rumah Anda dan di sudut mana Anda ingin meletakkannya. Menarik juga untuk saling berbagi pengalaman dan ide dekorasi dengan pecinta tanaman lainnya. Jika video ini membantu atau memberi inspirasi untuk rumah Anda, jangan lupa dukung channel ini dengan menyukai video dan membagikannya kepada teman atau keluarga
yang juga menyukai tanaman. Dan jika Anda ingin terus menemukan tanaman-tanaman menarik lain yang cantik, mudah dirawat, dan cocok untuk rumah di Indonesia, jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga rumah Anda selalu terasa lebih segar, lebih teduh, dan lebih nyaman untuk dinikmati setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.